ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teleteks. Ditonton cuma 25.000, yang like 53.000. Keren, hacker dunia. Wow, keren banget, 53.000 like-nya kawan, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, terulang kembali ya, di mana Gibran upload di dalam channelnya di akun YouTube. Dan terlihat ya, banyak komentar yang mengatakan bahwasanya like-nya sudah berapa, sedangkan view-nya baru berapa. Nah, ini kan menjadi keanehan teman-teman semua, yang dimana video sebelumnya pun seperti itu gitu loh. Gegara uploadan pertama itu banyak banget dislike-nya kan. Nah, mungkin dari timnya akhirnya berinovasi ya, membuat gimana caranya agar like-nya lebih banyak gitu. Tapi sepertinya ini ada kejanggalan gitu loh. Nah, ini harusnya tim dari Gibran mengevaluasi lagi ya kan, dan juga memperhatikan kembali gitu agar terlihat natural, tidak dibuat-buat. Karena netizen sekarang udah pinter-pinter loh, bahkan banyak juga yang komentar kan, wah like-nya disuntik lah, ini itu segala macam. Nanti kita akan lihat ya langsung di video tersebut gitu dan bagaimana komentarnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di akun X ya. Ini tweetan dari Dumdum, Yusuf Dumdum. Terjadi lagi, view baru 23.000, like sudah 53.000. Disclaimer dulu ini, karena sekarang pas gua take video, view-nya sudah 160-an ribu ya, dan like-nya masih 50-an ribu. Ini timnya jangan-jangan suka ABS. ABS apa ya? Hati-hati, Gibran tweet, model gini jangan diteruskan. Kalau mau berbenah harus sesuai realita. Kritik itu ibarat obat, bukan malah dilawan pakai ABS dan manipulasi. Semangat ngonten katanya. Dan bisa kita lihat di sini ya, ini 17 jam yang lalu ya. Ini tweetan jam 1.29 PM semalam ya guys, malam. Nah, ini kita lihat di sini 23.000 view-nya dan like-nya sudah 53.000. Ini keterlaluan banget sih ini. Like-nya ngebut banget. Emang ada guys, suntik like itu emang ada, dan gue juga pernah, tapi kan bukan untuk video yang seperti ini gitu loh. Terus dia update sore ini pukul 4 katanya, ini kemarin ya, view 108.000, like 55k dan dislike 13k katanya. Lalu dianalisis lah ya. Normalnya like 5% dari view sudah bagus banget. Misal view 100.000 maka like 5.000. Hampir nggak ada atau jarang banget like bisa lebih dari 5%, apalagi 50% dari viewers. Apalagi dilihat dari yang dislike cukup tinggi, 10% dari view. Ini bisa jadi bahan buat tim Gibran agar nggak terlalu mencolok jika mau ABS katanya. Tapi mungkin inilah kehebatan konten Wapres yang di atas rata-rata. Konten normal, siapa bisa lawan Wapres termuda katanya ya. Ini saran untuk timnya ya guys. Sebagai pembanding, konten AFU Akbar Faisal Unsensor ya, dengan view 622.000 like, dengan view 622.000, like-nya 8,9k dan dislike 463. Normal katanya. Konten Wapres dengan view 109k, like 55k dan dislike 14k, di atas normal. Bukti Gibran tweet memang gak ada lawan katanya. Ini ada ya gambar videonya. Kita lihat komentarnya guys. Tapi dia suka bang, yang penting like-nya banyak katanya. Ya gimana lagi kalau gini. Like-nya hampir 220% dari view, ya enggak juga lah. View-nya udah 109k, terakhir ngecek like 55k. Jadi like 50% dari view. Hebat, hanya bisa terjadi di konten Wapres. Jadi like-nya itu udah stagnan gitu aja ya, di 50 ribuan k. Karena per harinya juga gua ngonten ini buat video ini, ya like-nya ya masih 55k juga gitu loh. Sementara view sudah 160-an ribu gitu. Ini bocah kenapa mukanya selalu kelihatan tidak segar ya? Ya mungkin belum mandi, mungkin lo ya. Jadi Badger RP itu nggak usah sok bijak lah nyet. Orang udah tahu apa yang terjadi, norak lo nyet katanya. Jadi Yusuf Dumdum dianggap Badger gitu ya. Rakyat tidak percaya apapun yang dikatakan Gibran tweet. Sok-sokan ngomong di YouTube pun itu pakai nipu jempol katanya.
Ngomong yang bukan dari otaknya sendiri, kuliah minim udah sosokan buat disertasi. Memalukan investigasi itu kenapa anak-anak terpaksa teracuni makanan gratis. Kebanyakan mudorot katanya. Walah semangat, betul anak ini bohongi. Anak tukang bohong ternyata lebih parah dari bapaknya katanya. Ngeri juga komentarnya nih. Mata itu dikendalikan, beler banget katanya. Gila, negara udah abnormal. Orang yang manipulatif kayak Fufafa nggak dapat lagi sanksi sosial katanya. Aduh, banyak banget ini komentarnya kalau mau dilihat satu persatu ya guys. Nah sekarang coba kita lihat ya di channel YouTube Gibran Rakabuming Raka, Wapres kita semua. Ini kita sudah di halaman YouTube-nya Wapres kita ya guys. Nah, sekarang kita lihat di sini hilirisasi pertanian, swasembada pangan dan petani naik kelas. Gibran Rakabuming, subscribernya sudah 108.000. Nah, terlihat di sini ya, 167k viewernya dan like-nya masih 55k. Jadi ya stuck di situ-situ aja gitu. Kita lihat coba komentarnya guys ya. 10 komentar pertama. Ini pagi ini matahari ini apa ini puisi kayaknya. Komentar non buzzer pertama katanya. Oke. Jarang-jarang gue nemu video banyakan like daripada viewer. Malahan baru kali ini kayaknya. Ini 2 hari yang lalu ya guys. Jadi ini komentar-komentar yang awal-awal pertama upload ini ya. Wih keren. Baru kali ini ada video YouTube like-nya lebih banyak dari penontonnya. Sampai segitunya katanya. Mas Gibran jangan disuntik like, banyak yang ngehujat nantinya. Natural aja mas. Ya memang harusnya natural aja sih. Nggak perlu suntik-suntik like lah. Wow keren banget 53.000 like-nya kawan katanya. Semangat bikin kata-kata mutiaranya. Udah dibayarkan? Semangat pak atas kerusakan bangsa yang sudah Anda perbuat. Love you pak atas semua kebobrokan dan kebijakan Anda katanya. Ditonton cuma 25.000 yang like 53.000. Keren, hacker dunia. Dan yap, dia beli like lagi. Makasih 233 like-nya katanya. Wow, kelas dunia bos komen like. Edian kekuatan penuh Pak Wapres. Jangan maksa, mending sesuai passion lu aja. Ini negara dan hajat hidup orang banyak yang dipertaruhkan. Nggak mampu mundur katanya. Simple banget ya komentarnya. Wow, sekarang nggak cuma bos like tapi juga pakai bos komentar WKWKWK. 16.000 kali ditonton 49.000 like. Ya gimana guys ini guys. Inilah yang terjadi sekarang ya. Ya mudah-mudahan tim dari Pak Wapres berbenah lah ya. Nggak kayak gini. Jadi terlalu mencolok gitu. Dan tentunya membuat komentar masyarakat itu negatif terus gitu. Mencobalah untuk natural saja gitu. Oke teman-teman semua, gue jadi teringat ya kata-kata dari Bung Rocky Gerung. Ini dia. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden. Brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR itu pertama terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif bahwa kapasitas Gibran nggak cukup. Itu soalnya tuh. Pernyataan Rocky Gerung tersebut mewakili sebagian warga masyarakat Indonesia yang sudah sangat resah sama keadaan bangsa ini. Terutama ya pemimpinnya. Masa anak nakal aja dikirim ke barak? Ini anak pelanggar konstitusi kok malah jadi wapres dan jadi kesayangan. Udah heran gue mau bangsa ini sih, jujur aja. Hopeless. Itu pentingnya punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah Economic 101, Public Policy 101, apalagi Logic. Supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa. Nah, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir
Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Kebijakan Gibran, AI akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah tahun ajaran baru. Ini memang terdengar futuristik dan visioner, tapi yang jadi masalah adalah tidak jelas arah, kesiapan, dan konteks implementasinya. Pertama, apakah tenaga pengajar kita sudah siap? Mayoritas guru di Indonesia itu masih belum dibekali literasi digital, apalagi tentang artificial intelligence. Menambah kurikulum tanpa upgrade kapasitas tenaga didik hanya akan menambah beban tanpa hasil yang berarti. Kedua, infrastruktur digital masih Senin Kemis, kecepatan internet masih tertinggal jauh, khususnya di luar Pulau Jawa. Ketiga, mau fokus kemana? Sekedar pengenalan dasar kah, prompter kah, atau etika AI kah? Ini berpotensi hanya jadi jargon populis yang teknofetis. Kelihatannya keren tapi kosong. Terakhir, kalau mau pencitraan, tolong jangan di sektor pendidikan. Pendidikan harus bersih dari pencitraan politik. Digorong-gorong aja udah paling pas.